Halo semua, perkenalkan saya Indra Mawan. Saya mahasiswa aktif Polyteknik Kalteng Riau, Prodi Sistem Informasi. Dan perkenalkan sebagai pendamping mahasiswa Politeknik Kalteng Riau dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sedikit materi pemahaman mengenai Wix.com, mulai dari pengenalan dasar hingga tahapan perancangan dan menampilkan untuk pengalaman dalam website. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu perkenalan dasar mengenai Wix.com. Pada video kali ini, kita akan menjawab pertanyaan dasar mengenai Wix, seperti apa itu Wix, bagaimana cara kerja Wix, dan juga fitur-fitur yang terdapat pada Wix. Wix sendiri merupakan tools untuk membangun website berbasis code dengan fitur drag and drop yang sangat fleksibel. Wix mulai didirikan tahun 2006 dan hingga sekarang Wix sudah memiliki berbagai kompetitor besar seperti WordPress maupun Squarespace, baik dari segi fitur, tampilan, ataupun layanan yang ditawarkan kepada pengguna. Alur kerja pada Wix itu, kita hanya perlu memiliki akun yang terdaftar pada website Wix. Selanjutnya mengenai fitur yang terdapat pada Wix, kita bisa lihat pada bagian fitur di atas. Terdapat berbagai macam fitur seperti Wix Editor, ADI, dan Config by Wix. Wix Editor sendiri merupakan editor yang sangat fleksibel yang sudah disediakan oleh Wix. Nah, pada Wix Editor ini sudah mendapat ada template lebih dari 500 template serta unlimited fonts yang dapat kita gunakan dan media galleries, dimana kita bisa langsung upload gambar ataupun video yang ingin kita gunakan pada website kita. Selanjutnya pada Wix ADI ini akan mengarahkan kita dengan cepat pada website yang akan kita buat. Selanjutnya, selain dari features, kita bisa lihat pada Wix Explore. Di sini terdapat banyak template seperti mulai dari fashion designer, organizations, magazines, toko atau hip hop artist, serta musik, dan masih banyak lagi. Setelah itu kita akan masuk ke model bisnis dari Wix.com. Model bisnis yang digunakan pada Wix adalah model bisnis premium, di mana model bisnis ini akan mendapatkan pendapatan dari peningkatan fitur oleh pengguna. Jadi secara singkatnya, kita sebagai user akan dapat mengakses Wix.com dengan gratis. Akan tetapi, untuk mendapatkan situs sesuai nama yang kita inginkan ataupun fitur-fitur lain, itu pengguna Wix harus melakukan upgrade paket yang dipilih ke plan tertentu sebagai kebutuhan. Seperti ini paket yang paling populer, yaitu paket unlimited dengan dengan kapasitas storage yang besar dan juga gratis domain selama setahun, dan masih banyak pilihan lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian template. Nah, pada bagian template ini Wix menyediakan ratusan template yang dapat digunakan secara gratis oleh user. Salah satu kelebihan dari Wix sendiri juga adalah search engine-nya yang sangat friendly. Jadi kita bisa mencari sesuai kategori website yang akan kita buat. Seperti shop, itu akan otomatis langsung muncul website yang berhubungan dengan kategori yang kita masukkan. Nah, selain itu, pada Wix itu juga template-nya dikategorikan dengan sangat mudah, seperti education, school, universitas, communities. Pada bagian creativity, kita bisa lihat ada kategori fotografi, musik, video. Ini sangat berbeda dengan aplikasi website builder lainnya seperti WordPress, di mana template-nya itu cenderung acak dan diberikan nama yang tidak sesuai dengan isi dari website tersebut. Maka bisa kita simpulkan Wix.com merupakan website builder yang cukup worth it untuk pengguna awam yang tidak paham sama sekali tentang bahasa pemrograman atau sintaks, karena penggunaannya itu hanya dengan fitur drag and drop serta sudah disediakan template dari berbagai macam kategori yang sangat mudah. Untuk keunggulannya dari Wix sendiri, selain dari search engine yang sangat friendly, pendaftarannya gratis serta mudah, serta kita tidak perlu memiliki kemampuan khusus untuk membuat website karena sudah disediakan template yang sangat beragam. Wix sendiri juga memiliki beberapa kekurangan, seperti yang pertama itu loading website Wix ini lumayan cukup lama jika kita menggunakan terlalu banyak animasi flash. Nah, yang kedua, nama URL website yang kita buat itu akan
terdapat kode Wix. Jadi ketika kita sudah selesai membuat website dan akan mempostingnya, itu akan ada URL wix.com/ nama website kita. Nah, untuk menghapus dari kode Wix-nya itu kita harus melakukan upgrade paket ke paket yang premium, karena sebelumnya kan kita masih menggunakan paket yang free. Seperti itu. Berikut merupakan tampilan dari halaman lembaran kerja dari Wix.com yang bisa digunakan oleh pengguna untuk membangun dan merancang sebuah tampilan website. Bisa kita lihat bahwa tampilan halaman Wix cukup sederhana yang terdiri dari navigation bar, sidebar, dan toolbar. Navigation bar berada pada bagian atas yang bisa digunakan oleh pengguna untuk melakukan transisi halaman, zoom in dan zoom out, penggunaan tools, melihat tampilan website dalam bentuk desktop atau mobile, melakukan aksi undo atau redo, melakukan pencarian search pada kotak search, serta melakukan penyimpanan hasil pembuatan website dengan melalui save, preview, dan publish. Selanjutnya pada bagian kanan terdapat toolbar yang bisa digunakan oleh pengguna untuk melakukan copy atau untuk menyalin elemen, paste untuk menempelkan elemen yang telah disalin, duplicate untuk melakukan duplikasi pada elemen, delete untuk menghapus elemen, arrange untuk mengatur posisi elemen berada pada bagian depan atau belakang, sedangkan align digunakan untuk mengatur posisi elemen secara vertikal dan horizontal. Selanjutnya terdapat distribute yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyebarkan elemen. Lalu terdapat match size yang digunakan untuk menyesuaikan beberapa elemen sehingga memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya terdapat rotation yang digunakan untuk mengubah rotasi dari elemen. Lalu terdapat flip horizontal yang digunakan untuk membalikkan elemen secara horizontal. Dan terdapat flip vertikal yang digunakan untuk membalikkan elemen secara vertikal. Dan selanjutnya terdapat size yang digunakan untuk mengatur ukuran dari elemen, yaitu berupa pengaturan lebar dan pengaturan tinggi. Dan terakhir yaitu terdapat position yang digunakan untuk mengatur posisi dari elemen dengan menggunakan koordinat X. Selanjutnya pada bagian kiri terdapat sidebar, di mana sidebar bisa digunakan oleh pengguna untuk membuat side menu dan halaman page pada bagian menu Embed. Pada menu Embed digunakan untuk membuat halaman page website dengan cara klik Add Page, sehingga akan bertambah page baru yang bisa di-rename atau diberi nama. Contohnya saya memberi nama page yang berupa halaman page untuk About. Kemudian klik Down untuk menyimpan hasil perubahan. Begitu juga dengan seterusnya, jika ingin dilakukan penambahan page baru, maka bisa dilakukan dengan cara klik Add Page, memberi nama pada page sesuai dengan kebutuhan dari pengguna, kemudian klik down untuk menyimpan hasil perubahan. Sehingga page yang bernama About dan Help telah berhasil dibuat. Setelah membuat page, pengguna juga bisa melakukan konfigurasi transisi antara page satu dengan page yang lain dengan melalui page transition. Di mana pada page transition terdapat beberapa efek transisi yang bisa digunakan oleh pengguna, yaitu berupa efek transisi horizontal, vertikal, crossfade, out-in, atau tidak ada efek transisi yang digunakan yang berupa no-name. Selanjutnya pada bagian page background, pengguna bisa melakukan pensettingan background dengan melalui color, image, dan video. Pada bagian color, pengguna bisa memilih background page berdasarkan warna. Selanjutnya pada bagian image, pengguna bisa memilih background page berdasarkan gambar yang terdiri dari dua opsi, di mana yaitu opsi pertama memilih gambar yang telah disediakan oleh Wix pada bagian media from Wix, dan opsi kedua yaitu memilih gambar lain yang ingin ditambahkan oleh pengguna ke dalam halaman website dengan cara klik pada bagian upload media, sehingga akan diarahkan pada halaman device pengguna atau beberapa tools atau media sosial yang bisa digunakan oleh pengguna untuk melakukan pengambilan gambar ke dalam halaman website. Dan selanjutnya terdapat video, di mana pada bagian video pengguna bisa memilih background page berdasarkan video.
Selanjutnya, pengguna juga bisa melakukan penambahan beberapa elemen lain pada bagian Add, di mana elemen-elemen umum yang sering digunakan oleh pengguna yaitu elemen teks, image, button, dekoratif, interaktif, box, strip, list and grid, video and musik, menu, sosial, contact and from, di mana menu-menu tersebut adalah menu-menu yang paling umum yang sering digunakan oleh pengguna dalam membangun dan merancang tampilan website. Pertama-tama pada elemen teks, di mana pada elemen teks terdapat theme text. Pada bagian theme text, pengguna bisa melakukan pemilihan font size. Lalu pada bagian title, pengguna bisa melakukan pemilihan font style text. Kemudian pada bagian paragraf, terdapat beberapa font style jenis paragraf yang berbeda-beda yang bisa digunakan oleh pengguna. Selanjutnya pada elemen image, terdapat my upload, image collection, my social image. Pada bagian my upload, digunakan oleh pengguna untuk melakukan penguploadan image dari device pengguna. Pada image collection digunakan untuk mengambil image yang telah disediakan oleh Wix.com. Pada bagian My Social Image, digunakan untuk mengambil image dari akun media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Flickr. Selanjutnya pada elemen button. Pada elemen button terdapat beberapa jenis button, yaitu yang pertama theme button, yaitu tombol yang memiliki bentuk paling umum. Selanjutnya terdapat text dan icon button, yaitu tombol yang terdapat tulisan teks dan icon yang bervariasi di dalam button tersebut. Selanjutnya terdapat icon button, yaitu tombol yang berbentuk dalam icon gambar. Selanjutnya terdapat dokumen button, yaitu tombol yang berbentuk dalam icon dokumen. Dan pada bagian paling bawah terdapat beberapa button untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya pada elemen galeri. Pada elemen galeri terdapat beberapa galeri yang telah disediakan oleh Wix.com yang berupa pengelompokan galeri rekomendasi, pro galeri, grid galeri. Grid galeri adalah gabungan beberapa galeri menjadi satu konten. Selanjutnya terdapat slide galeri. Slide galeri adalah gabungan beberapa galeri menjadi satu buah slideshow. Kemudian terdapat more galeri, yaitu beberapa galeri yang telah disediakan oleh Wix.com. Lalu pada elemen dekoratif, terdapat shape, vector art, dan video. Pada bagian shape terdiri dari themes line yang berupa line-line garis yang umum digunakan. Lalu pada bagian basic shape, terdapat shape atau bentuk-bentuk dasar yang umum digunakan. Kemudian terdapat arrow yang berupa garis panah atau arrow. Selanjutnya terdapat horizontal line yang berupa garis horizontal atau garis mendatar. Dan terakhir terdapat vertical line yang berupa garis vertikal atau tegak lurus. Selain shape juga terdapat vector art atau berupa clip art pada bagian footer, icon, animals and nature, logo and badges, dan karakter. Selain mengimplementasikan shape dan vector art, pada pembuatan halaman website juga dapat mengimplementasikan video yang berupa video box, video mask, dan transparan video. Selanjutnya yaitu pada elemen interaktif, di mana pada bagian elemen interaktif terdapat slideshow dan lightbox. Pada bagian slideshow terdapat full width slideshow yang digunakan untuk menampilkan slideshow dalam ukuran lebar secara penuh. Lalu pada box slideshow untuk menampilkan slideshow dalam bentuk box. Selain itu juga terdapat beberapa bentuk box untuk welcome, subscribe, promotion, dan contact. Dan terakhir terdapat box yang berbentuk hoverbox, di mana hoverbox ini adalah box yang memiliki dua tampilan yang berbeda, di mana jika pengguna menggerakkan box pada kotak tersebut, maka akan menampilkan tampilan view yang berbeda. Selanjutnya terdapat elemen box, di mana pada elemen box terdiri dari theme box yang berupa box umum seperti persegi panjang. Lalu terdapat container box yaitu box yang memiliki bentuk yang bervariasi. Lalu terdapat hover box yaitu box yang memiliki dua tampilan, di mana jika menggerakkan mouse pada kotak tersebut,
maka akan menampilkan dua hal yang berbeda. Selanjutnya yaitu elemen strip, di mana pada bagian strip terdapat beberapa template untuk membuat tampilan kotak atau box untuk about, contact, welcome, service, theme, testimonial, dan klasik. Dan selanjutnya yaitu elemen list and grid, di mana pada list dan grid terdapat beberapa daftar list yang bervariasi yang bisa digunakan oleh pengguna, di mana daftar list bisa dilihat secara vertikal maupun horizontal. Kemudian juga terdapat elemen video dan musik. Terdapat beberapa elemen video dan musik yang bisa diimplementasikan oleh pengguna dalam pembuatan halaman website. Selanjutnya terdapat elemen menu, di mana pada elemen menu terdapat themes menu. Themes menu adalah menu-menu yang paling umum. Lalu terdapat horizontal menu, yaitu menu-menu yang tersusun secara horizontal. Selanjutnya terdapat vertical menu, yaitu menu-menu yang tersusun secara vertikal. Lalu anchor menu, yaitu menu-menu yang tersusun secara vertikal yang berbentuk seperti raya button. Selanjutnya yaitu elemen sosial, di mana pada elemen sosial terdapat beberapa ikon media sosial yang dapat digunakan, seperti Facebook, Twitter, Pinterest, VK, Line, dan media sosial yang berupa YouTube dan Spotify. Dan elemen selanjutnya yaitu content and form, di mana pada bagian elemen content and form terdapat template untuk pembuatan form seperti form contact, payment, multi-step, donation, job application, dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat template untuk pembuatan Google Maps dan template untuk pembuatan pesan chat. Selanjutnya terdapat elemen embedded, di mana pada elemen embedded terdiri dari custom embedded, di mana pada bagian custom embedded pengguna dapat mengimplementasikan kode HTML, embedded site, custom element, plus SWF pada halaman website. Kemudian juga dapat mengimplementasikan video dan audio pada website. Selanjutnya terdapat elemen Content Manager, di mana pada bagian elemen Content Manager digunakan oleh pengguna untuk menambah Content Manager ke dalam halaman website, sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memanage konten yang berada dalam website. Lalu terdapat elemen blog, di mana elemen blog ini dapat membantu pengguna untuk membangun situs blog secara mudah, dengan menyediakan beberapa layout template yang telah disediakan oleh Wix.com. Selanjutnya terdapat elemen store, di mana elemen store ini dapat membantu pengguna untuk mendesain toko online atau e-commerce yang dapat menampilkan produk yang ingin dijual pada halaman website. Selanjutnya terdapat elemen booking, di mana elemen booking ini memberikan layanan untuk melakukan booking secara online pada Wix. Kemudian terdapat elemen events, di mana elemen event ini digunakan untuk membuat dan memanage event yang terdapat pada Wix.com. Selanjutnya terdapat elemen members, di mana elemen members ini digunakan oleh pengguna untuk menambah area member, sehingga dapat membangun komunikasi antar pengguna. Dan terakhir yaitu terdapat elemen My Design, di mana digunakan oleh pengguna untuk menyimpan desain custom yang telah di-custom atau diatur oleh pengguna. Selain dapat melakukan penambahan elemen, pengguna juga dapat melakukan integrasi halaman website dengan app tambahan yang telah disediakan oleh Wix App Market, di mana app tambahan tersebut terdiri dari beberapa kategori, yaitu marketing, sale online, service and event, media and content, design elemen, dan terakhir yaitu communication. Dan selanjutnya, pengguna juga dapat melakukan penguploadan media dengan melalui device sendiri atau dengan melalui media lainnya seperti Facebook, Instagram, Google Drive, dan maupun Google Photo. Dan selanjutnya, pada bagian start blog, pengguna juga dapat membuat dan membangun situs blog untuk mempermudah dalam pengolahan post dan artikel. Dan yang terakhir itu terdapat Start Taking Online Booking, di mana pada Start Taking Online Booking, pengguna juga dapat layanan untuk melakukan booking online pada Wix.
Selanjutnya kita akan masuk pada bagian untuk mendaftar pada Wix. Karena kita belum punya akun, kita akan memilih fitur untuk sign up, lalu masukkan email kita. Nah, setelah kita sign up pada akun Wix, kita login pada akun kita. Nah, untuk login sendiri ada berbagai pilihan dari akun ini, atau bisa kita login juga melalui Facebook, Google, atau Apple. Karena kita sudah buat akun, jadi kita langsung login pada akun kita. Nah, ini ada tampilan awal pada akun Wix. My Sites ini akan halaman yang akan menampilkan site yang sudah pernah kita buat. Kita akan buat site pertama. Di sini ada pilihan website apa yang akan kita buat, seperti kategori bisnis, desainer, atau blog. Akan pilih Start now. Nah, ini kita menggunakan Wix ADI. Kita bisa langsung pilih untuk sekolah. Ada banyak pilihan seperti opera, fashions. Kita langsung next saja. Nah, di sini kita bisa memilih fitur yang bisa kita masukkan pada website kita. Tidak perlu booking, video, events, blog. Tapi nanti ini bisa kita tambahkan lagi ketika kita sudah berada di website kita, jadi kita tidak perlu menceklis semuanya. Contoh saya akan masukkan selanjutnya Nah, kita akan memasukkan logo, nah ini kita bisa masukkan social account. Yang linknya bisa kita copy lalu masukkan di sini. Nah, kita bisa memiliki tema yang kita suka. Fashion. Saya akan pilih tampilan clean. Nah, ini merupakan palette warna yang kita gunakan pada website kita. Untuk warnanya sendiri itu nanti semuanya bisa kita atur lagi ketika kita sudah masuk ke bagian website. Nah, sini kita akan memilih halaman beranda untuk website kita. Nah, kita pilih yang ini, use this design. Nah, Wix akan otomatis menambahkan halaman-halaman pada website kita. Nah, ini ada halaman yang bisa kita add sesuai yang kita inginkan.
kita tambahkan about, academics, activities, dan stuff. Ini nih semuanya masih bisa kita atur nanti setelah kita udah masuk ke bagian pengaturan di website kita. Jadi kalau misalnya kita nggak add semua juga nggak apa-apa. Setelah itu halamannya akan dimasukkan pada website kita. Nah, untuk domainnya ini akan otomatis dari ada kode wix.com. Ini karena kita masih menggunakan fitur untuk freemiumnya, kita masih di bagian gratis. Jadi untuk menghilangkan kayak gini kita harus upgrade. Nah, di wix.com sendiri ini bisa langsung mulai kita edit. Misalkan kita ingin mengubah font di sini. Nah, kita bisa pilih teksnya mau pakai yang apa, medianya apa. Bisa kita replace. Nah, mungkin ini kita bisa langsung pilih. Kita juga bisa mengupload gambar sendiri pada website Wix. Nah, dia akan otomatis berubah. Nah, untuk halaman yang tidak kita inginkan itu, kita bisa ubah. Ini pada halaman staff, misalnya kita ingin hapus, ini otomatis akan hilang di sini. Ini biarkan saja. Fasilitas. Kita juga bisa buat drop down list di sini. Kita akan menambahkan berita pada dalam blog. Sekarang kan ya ini tadi halamannya untuk blog. Nah, ini kita edit blognya tuh di bagian sini. Ini contohnya kita ubah dari judulnya pembelajaran. Ini untuk menciptakan, membuat sebuah event. Ini untuk menambahkan member pada website kita, tapi kan ini websitenya untuk informasi, jadi kita bisa menambahkan member. Jangan kita tambahkan di sini, ini untuk mengganti halamannya. Menambahkan section, lalu menambahkan halaman, mengganti tema. Nah, kita tadi udah pilih tema clean, kita mau ganti lagi tema mouse. Nah, akan berubah langsung warnanya secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan nggak mau mengubah secara keseluruhan, mau mengubahnya cuman ke sections, pertama kita undo dulu, balik ke
tema yang sebelumnya. Misalkan pada section sini mau ubah kelasnya. Yang ini logo color itu karena logo color palette itu didapat dari logo yang kita masukin, dari logo kecil sendiri. Ini kalau misalkan mau ganti misalnya di up and down, move up dulu kan ke atas, jadi eventnya bakal ada di bawah. Atau mungkin nggak mau menampilkan konteks secara langsung, mau menampilkan langsung dilihat, menghapus section sini dari halaman beranda. Saya ingin menambahkan baik, ini untuk mengatur desain fontsnya, kita perbesar. Animations ini untuk mengatur blog, video, atau yang sudah ditambahkan. Ini add apps, ini untuk blog, video, event sesuai yang tadi sudah kita checklist sebelumnya. Ini menambahkan members, group, fitur chat. Desain juga bisa kita edit satu desain. Desain tampilannya seperti apa, semuanya bisa diatur pada Wix. Nambah Instagram, nambah CV, testimonial, semuanya bisa ditambahkan sectionsnya. Ini misalnya kita ingin menambahkan sections baru, kita pilih section activities, tambahkan langsung. Jadi pada halaman ini, halaman beranda awal, sudah ada berbagai aktivitas. Ini kan dia masih posisinya di atas, jadi kita bisa drop down, kita move down di tempat yang ini yang pertama, sampai activities, baru ke buat PCR, turunkan lagi. Kalau merasa itu tidak cocok, jadi kita langsung delete aja. Seperti itu kira-kira membangun website di halaman beranda pada Wix. Selanjutnya, setelah kita membuat website dengan menggunakan fitur dari Wix ADI, kita akan mencoba membuat website dengan fitur Wix Editor. Kita pilih Wix Editor. Nah, di sini kita bisa langsung memilih template-nya. Kita pilih community untuk sekolah. Nah, kita bisa pilih menggunakan template yang ini. Nah, setelah template yang sudah terpilih, saat pertama kali akan ada video tutorial dan juga bagaimana cara kita menggunakan fitur drag and drop. Nah, untuk yang pertama ini kita bisa ubah dari yang paling atas, dari headernya kita bisa ubah. Pertama, pada headernya kita bisa ganti dengan logo yang kita inginkan. Kita bisa mengupload logo yang kita inginkan atau menggunakan logo yang tersedia pada website Wix.
I'll choose image. Selanjutnya kita akan menambahkan fitur drag and drop untuk video. Kita pilih fitur add. Nah, di sini kita bisa menambahkan teks lagi atau image, button, galeri, dekoratif, interaktif. Box, strip. Semuanya ini cuman di drag and drop saja. Ini misalkan ini, kita pilih yang ini. Ini kita langsung add sini. Nah, ini kita tunduk aja. Mau dia ada di agak bawah, kita geser dulu ini. Menurunkan dari footer, terus yang subscribe boxnya ini kita geser lagi dan ke bawah untuk menemukan video. Di sini change video, kita bisa pilih dari YouTube. Ini kita ganti dengan video yang kita mau tambahkan. Ini bisa place. Dan ini kita masih bisa menambahkan teks di bagian samping. Mengatur ukuran dan desainnya. Menambahkan button, misalkan kita tambahkan yang lain. Social media, Instagram. Nah, untuk social ini nanti bisa langsung dilinkkan ke Instagram kita, misalkan Instagram. Nah, kita akan mengganti linknya di bagian sini. Pilihnya. Ganti dengan link yang baru. Ini dihapus saja. Ketika kita membangun sebuah website, Wix.com sudah menyediakan menu dan tools yang mempermudah pengguna dalam membangun sebuah website. Yang pertama, pada menu tools ini menyediakan toolbars yang bisa kita panggil secara langsung dengan checklist. Nah, ada rulers dan grid lines yang akan membantu mengatur tata letak. Nah, jika kita tidak ingin gunakan, kita tinggal uncheck saja. Lalu selanjutnya ada fitur untuk zoom out dan reorder. Nah, dengan zoom out ini kita bisa melihat tampilan dan susunannya secara keseluruhan. Kita bisa langsung mengubah susunannya dengan drag and drop posisinya. Lalu pada menu site, ada pilihan untuk menyimpan, preview, untuk melihat hasil sebelum kita publish, bagaimana akan tampilan secara desktopnya, lalu get feedback ini untuk mendapatkan feedback dari clients dan teammates kita. Ini publish itu untuk kita mengupdate site. Dan kita juga bisa release manager, site history, bisa duplicate site yang sudah kita buat, bisa transfer site. Nah, pada transfer site ini kita akan mengganti kepemilikan site.
Namun kita masih juga bisa menjadi admin pada site yang sudah kita kirim. Pilihan untuk menghapus site dan ingin pilihan untuk keluar dari editor. Lalu ada pilihan untuk settings, developer mode, hire a partner, help dan upgrade. Nah, pada sebelah kiri sini sudah ada menu end page. Ini kita menentukan yang mana sebagai halaman utama atau homepage-nya. Lalu halaman apa yang ada pada site ini, serta halaman apa yang ingin kita tambah, ataupun yang kita linkkan suatu halaman dengan halaman lain, ataupun kita menambahkan folder. Jadi dengan menambahkan folder ini kita bisa buat drop down menu. Contohnya ketika kita menambahkan halaman baru untuk sebagai drop down dari halaman program studi. Nah, ketika sudah kita tambahkan, kita pilih menu untuk subpage dari halaman program studi. Nah, selain itu di sini juga bisa kita memilih transisi dari setiap halaman, horizontal, vertikal. Selanjutnya, pada bagian page background-nya, di sini kita dapat memilih foto yang bisa digunakan sebagai background pada halaman, ataupun kita memilih warna atau image dan video. Nah, pada fitur add ini kita bisa menambahkan berbagai macam tools mulai dari text, image, button, dan tools lainnya. Pada tools Wix App Market ini kita akan menambahkan aplikasi dari pihak ketiga atau 3D Apps. Lalu pada fitur media akan menambahkan media seperti gambar atau apapun yang bisa kita langsung cari dari sini. Contohnya, selain kita bisa cari dari sini, kita juga bisa mengupload sendiri gambar yang kita punya. Site files ini maksudnya adalah media yang sudah berada pada website kita. Nah, ini adalah fitur untuk mengatur blog yang sudah dibuat halaman, elements, dan yang terakhir adalah fitur untuk online bookings. Online bookings ini biasa digunakan oleh e-commerce ataupun website online shopping. Nah, setelah kita sudah mengedit, kita bisa lihat nih tampilannya ketika di tampilan desktop. Sekarang kita bisa melihat pada tampilan mobile. Jadi isi dari website kita akan menyesuaikan tampilannya dengan apa yang sudah dibuat sebelumnya. Contohnya pada halaman beranda akan otomatis menyesuaikan ke layout untuk mobile. Karena kita akan membuat di dalam website, kita kembalikan pada layout desktop. Setelah itu kita lanjutkan untuk mengedit halaman program studi. Sebelumnya telah membuat teks program studi yang memiliki subteks sistem informasi, sehingga selanjutnya akan melakukan pengeditan pada teks program studi di bagian sistem informasi. Dapat diketahui bahwa posisi teks sekarang berada pada teks sistem informasi, di mana pada subteks sistem informasi kita akan melakukan perancangan tampilan halaman website dengan menggunakan dua buah elemen, yaitu elemen teks dan elemen image, di mana elemen teks digunakan untuk membuat title dari judul teks, dan selain itu digunakan untuk membuat keterangan penjelasan mengenai program studi sistem informasi. Kemudian elemen image digunakan untuk mengupload file image ke halaman website. Selanjutnya kita dapat mengakses elemen teks pada bagian menu X, lalu pilih elemen teks dengan memilih jenis teks berupa title.
sebab akan digunakan untuk pembuatan judul besar dari page. Pada bagian title terdapat beberapa font style untuk pembuatan title dari page. Maka jenis font title yang saya pilih yaitu Big Title. Lalu dilakukan edit text untuk mengubah title dari page berupa tulisan program studi sistem informasi. Selanjutnya bisa dikonfigurasikan pada bagian text setting. Di mana pada bagian text setting saya akan mengkonfigurasikan pada bagian elemen untuk mengatur tulisan teks berada pada bagian tengah. Kemudian font size-nya ukuran 35. Jenis font yang digunakan yaitu Barlow Extra Light. Kemudian heading-nya berupa heading 2. Setelah membuat title page, maka selanjutnya kita akan melakukan penguploadan image ke dalam halaman website yang dilakukan pada menu Add, kemudian pilih image. Di mana image yang ingin ditambahkan berasal dari sumber lain, maka kita bisa menggunakan My Image Upload. Kemudian pilih upload media, di mana saya ingin menambah image dengan melalui URL link, maka pilih pada bagian link URL. Kemudian arahkan gambar yang ingin ditambahkan dengan cara klik kanan, kemudian pilih copy image address. Selanjutnya pada bagian import a file from a URL, kita akan melakukan paste URL link yang telah disalin. Kemudian klik import. Setelah gambar tersebut muncul, maka dapat dinyatakan bahwa gambar tersebut telah sukses diimport. Kemudian klik pada gambar tersebut, lalu pilih Add to Page untuk ditambahkan pada halaman website. Setelah itu, bisa kita konfigurasikan sesuai dengan ukuran dari pengguna yang diinginkan. Setelah berhasil melakukan penguploadan image ke halaman website, maka selanjutnya kita akan melakukan penambahan keterangan dari program studi dengan cara memilih teks pada menu Add, kemudian pilih teks yang berupa paragraf. Selanjutnya kita akan menambah paragraf dengan cara mendrag salah satu jenis paragraf tersebut ke halaman website. Kemudian kita bisa mengkonfigurasikan tulisan dari isi paragraf pada bagian edit text. Terakhir, kita akan melakukan persettingan background pada menu background. Di mana untuk persettingan background text saya menggunakan bagian color yang berupa warna biru. Sehingga ketika diklik, maka akan memberikan warna background biru pada halaman page website. Setelah berhasil membangun halaman website pada wix.com, maka selanjutnya bisa menggunakan preview untuk melihat dan menjelajahi halaman website secara live. Lalu jika ingin kembali pada halaman editor, maka dapat dilakukan dengan cara mengklik pada bagian Back to Editor. Selain terdapat preview, juga terdapat save dan publish. Di mana bedanya pada bagian save digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan dalam melakukan perancangan halaman website. Sedangkan pada bagian publish digunakan untuk mempublikasikan halaman website. Di mana ketika diklik, maka akan menampilkan jendela pemberitahuan bahwa halaman website telah berhasil dipublish dan dapat dilihat secara live.
Kemudian akan menyediakan alamat URL yang dapat dikunjungi dengan cara klik to site, sehingga akan diarahkan pada halaman baru untuk menampilkan halaman website yang telah dirancang yang bisa dilihat secara live. Yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika kami tidak dapat kesalahan dalam penyampaian kata-kata dan kalimat. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.